Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat anggota DPR Republik Indonesia Komisi 10, Ibu Eva Stefani Radaba, yang hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Toraja Utara, Bapak Harun Ranggelembang, sebagai mitra kami di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Natalia Dian Karismasari, Ketua Pokja Bimtek Direktorat Pemasaran Pariwisata Nusantara, beserta rombongan dari Kemenparekraf. Yang kami hormati pula Bapak Idewa Gede Wisnu Arimbawa. Beliau adalah praktisi pemasaran pariwisata sekaligus akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Luar biasa Bapak, selamat datang di Toraja Utara untuk yang kesekian kalinya setelah saya berbincang banyak tadi. Luar biasa Bapak, walaupun Bapak orang Bali, tapi ternyata kangen juga di Toraja Utara ya. Dan yang saya banggakan semua peserta dan hadirin yang hadir pada saat ini, puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan penyertaannya sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini dalam satu kegiatan yang digagas oleh anggota Dewan kita yang terhormat, bimbingan teknis strategi pemasaran pariwisata Nusantara dan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Saya kira kita tidak perlu bertanya kenapa bimbingan teknis ini dilaksanakan. Kemudian kebetulan saya mengikuti semua kegiatan beliau, anggota DPR kita yang hadir pada saat ini. Beliau sudah turun ke akar rumput untuk melihat permasalahan apa sih yang terjadi di Toraja Utara secara khususnya, sehingga pariwisata kita saat ini seperti ini. Tentu sudah menjadi tanggung jawab kita semua bahwa pariwisata kita akan berkembang ke depan. Tidak bisa kalau hanya dinas pariwisata, tidak hanya bisa kalau pemerintah, tidak hanya bisa kalau akademisi, tetapi harus ada kolaborasi seperti yang dikatakan ketika saya berbincang-bincang tadi dengan Pak Wisnu di restoran. Harus ada kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, media, sehingga semuanya itu bisa terlaksana. Jadi yang ada adalah kita, bukan kami. Kalau ada kata kami, jangan harap pariwisata kita akan maju ke depan. Yang harus kita utamakan adalah kita semua bangga bahwa Toraja Utara merupakan daerah tujuan wisata, bukan hanya tujuan wisata di Sulawesi Selatan, tetapi sudah menjadi daerah tujuan wisata mancanegara. Kita lihat tadi sudah mulai ada antusiasme dari wisatawan mancanegara. Kemarin di GTK pun saya melihat luar biasa antusiasme wisatawan, baik itu domestik, wisatawan mancanegara yang datang di Toraja Utara saat ini. Kita bersyukur pandemi telah berlalu, semoga semakin kita tertantang ke depan bagaimana kita mengembangkan pariwisata. Saya kebetulan hari Senin yang lalu berbincang-bincang dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Toraja, Bapak Harun Ranggelembang. Yang pertama kita harus bawa adalah konsep kita, bagaimana konsep kita mengembangkan pariwisata di Toraja Utara. Kalau kita mau berbicara terus infrastruktur dan lain sebagainya, tidak bisa hanya itu. Tetapi yang lebih utama adalah konsep dasar, bagaimana kita mengembangkan pariwisata kita ke depan, sehingga kembali seperti dulu. Kita adalah seperti tahun 80-an kita adalah Bali kedua. Nah itu yang harus kita genjot ke depan. Bagaimana supaya kembali seperti itu, tentunya harus butuh konsep-konsep yang brilian. Dan itu harus kita berkolaborasi antar pemerintah,
akademisi, media, pelaku-pelaku industri. Nah, saat ini Bapak Ibu sudah hadir bersama-sama dengan kita semua di tempat ini dalam satu bimbingan teknis. Bapak Wisnu sudah hadir. Beliau adalah praktisi pariwisata yang sudah malang melintang di Bali. Ayo Bapak Ibu, kita gali ilmu-ilmu. Beliau akan memberikan ilmu kepada kita. Silakan bertanya apapun tentang pariwisata ke depan, tentang pariwisata Toraja Utara. Siapa tahu lewat semua itu tentunya yang kita harapkan adalah pariwisata kita terus berkembang maju, bukan berkembang mundur ya, seperti yang terjadi yang lalu. Tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana pariwisata kita berkesinambungan, sustainable, sehingga proses pembangunan di Toraja Utara tetap berlanjut dan kita terus dikenal sebagai daerah tujuan wisata. Jadi salah satu hal yang penting untuk dikembangkan adalah bagaimana membuka pola pikir masyarakat setempat. Kalau melihat SK destinasi wisata di Toraja Utara sekarang sudah 300 destinasi wisata, ada 25 desa wisata. Dan informasi kepada Ibu Dian, tahun 2021 salah satu desa wisata kami, desa wisata Nonongan, keluar sebagai juara pada ADWI 2021 kategori konten kreatif. Ini memacu semangat kami untuk terus maju, bahwa pariwisata kita sebenarnya tidak pandai. Kita akan terus genjot ke depan. Bagaimana 24 desa wisata yang sudah di SK Bupati ini terus berkembang sehingga pariwisata juga ke depan, pariwisata Toraja Utara ke depan terus berkembang. Mungkin ini yang menjadi sambutan kami dari Dinas Pariwisata, dan sekali lagi mohon maaf Kepala Dinas Pariwisata tidak hadir bersama dengan kita pada saat ini karena beliau ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Ini yang kami bisa berikan pada saat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kepada Bapak Salam.